Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul. Untuk Anda yang ingin mempelajari tentang modul SAP PP, Anda bisa lihat di situs saya di sapindonesia.net ya. Di situ saya membahas tentang materi PP, SAP PP, mulai dari master data, master data material master, BOM, work center, routing, dan production version. Kemudian juga tentang proses yang ada di SAP PP, planning process, kemudian MRP, material requirement planning, dan production order execution ya. Jadi tahap-tahapan dari cycle produksi kita akan bahas nanti mulai step dari pembuatan bagaimana cara create order, kemudian rilis ya, dan seterusnya sampai ke status technical complete atau status terakhir dari order production order ya. Kemudian juga yang unik dari sini dari pembelajaran SAP Indonesia.net ini saya memberikan materi tentang configuration ya, konfigurasi yang ada di master data SAP PP, juga ada yang di MRT, di order type, dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbeda saya bisa memberikan satu persatu dari materi konfigurasi yang ada di PP ya, baik itu pada master data. Di sini nanti Anda bisa lihat tabel-tabel yang akan kita bongkar, yaitu ada yang di SPRO ya, tiketnya itu di SPRO, di konfigurasi. Nah, perlu Anda ketahui untuk seorang konsultan ya, konsultan modul apapun, khususnya modul PP, maka satu syaratnya ya, prasyarat untuk menjadi seorang konsultan itu Anda wajib menguasai apa yang disebut dengan konfigurasi ya. Karena tanpa ada konfigurasi di SAP ya, maka sistem-sistem yang lainnya pun tidak akan berjalan dengan yang diharapkan. Jadi konfigurasi itu di situ sebenarnya adalah merangkum dari bisnis proses satu company itu seperti apa, kemudian kita tuangkan dalam konfigurasi, lalu setelah konfigurasi dituangkan, kemudian kita lakukan proses apa yang disebut dengan SIT ya. SIT itu nanti di sini kita tes semua modul-modulnya, baik master data, prosesnya, dan report ya. Oke, saya kira itu pendahuluan tentang sapindonesia.net ya. Tapi untuk Anda yang ingin lebih jauh, lebih dalam tentang SAP PP modul ya, saya menyarankan Anda untuk masuk ke member area, karena di situ saya memberikan file-file video tutorial dalam durasi yang cukup lama ya, rata-rata 1 jam lah ya, 1 jam. Kemudian ada file PPT ya, dan arahan dari saya tentunya. Dan Anda pun nanti diberikan untuk tanya jawab ya, konsultasi tentang SAP PP modul khususnya. Oke, materi kita ya. Saya akan mengulas saat ini tentang production order release ya, di mana ini adalah step dari produksi ya. Kita tahu pertama dari step produksi, saya balik lagi ke situs ini, bentar. Nah, di sini ada life cycle production order ya, step-stepnya itu. Pertama dari create order ya, Anda lihat lagi di situ, di sini udah saya tuangkan di artikel bagaimana cara membuat order, kemudian bagaimana juga cara mengecek material availability dan capacity. Kemudian, nah ini baru kita membahas tentang releasing production ya. Bagaimana cara melakukan proses rilis di production order. Oke, kita masuk ke materi kita. Agenda yang akan kita bahas ya. Mungkin ini durasinya dibagi 2 atau 3 sesi ya, karena akan ada banyak pembahasan. Tapi secara konsep saya sampaikan secara konsep dulu maksudnya ya. Secara sistemnya Anda bisa masuk ke member area. Oke. Di sini kita juga membahas tentang overview dari production order release, kemudian how to release production order ya,
bagaimana caranya, kemudian metode-metode apa yang ada di proses releasing production order, kemudian bagaimana cara menggunakan production scheduling profile, dan terakhir adalah status management dari production order release. Oke. Kita masuk ke yang pertama ya. Kita overview dulu apa yang dimaksud dengan production order release, di mana setelah ditetapkan bahwa semua sumber daya atau resource yang ada di order yang diperlukan oleh produksi tentunya, baik itu pada material ataupun pada kesediaan mesin produksi atau work center, maka production order dapat dilakukan proses berikutnya atau biasa disebut rel, atau juga artinya menunjukkan bahwa order itu carry out gitu ya. Order release adalah dasar untuk pemrosesan lebih lanjut dari production order seperti material good issue, withdrawal ya, konfirmasi. Jadi setelah prosesnya order itu dirilis, maka kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu konfirmasi, good issue ya. Kemudian good issue itu material staging atau withdrawal, kemudian konfirmasi, dan seterusnya GR. Jadi syarat utamanya Anda harus merilis rel order itu. Kemudian production order dapat dirilis secara manual atau automatically ya. Ada dua cara proses pembuatan status rel dalam order, yaitu menggunakan manual. Manual, nanti dalam manual ini Anda prosesnya bisa pada header. Jadi setelah order itu ada, setelah ada nomor create order, maka Anda bisa melakukan rel. Di pojok kiri atas ada bendera hijau, nah itu menunjukkan status ya. Anda tekan itu menunjukkan nanti order akan berubah menjadi status rel. Atau secara manual juga Anda bisa melakukan release pada operation. Jadi secara manual itu proses release bisa pada header ataupun pada operation level. Kalau misalnya ada operation levelnya ada 3, maka tiga-tiganya Anda bisa lakukan proses release secara parsial gitu kan. Karena di produksi bisa saja dia waktu pengerjaannya itu bertahap. Tahap pertama sudah rilis, baru dilanjutkan dengan tahap kedua bisa rilis, tahap ketiga dan seterusnya gitu ya. Sehingga perlu disediakan rilis di operation level. Lalu bagaimana dengan yang manual, yang otomatis? Yang otomatis ini sebenarnya ada di konfigurasi ya. Nanti kalau Anda lihat di SPRO, di production, di shop floor, master data, kemudian di situ ada namanya define production schedule. Jadi Anda bisa men-setup di situ schedule, di mana isinya itu adalah bisa Anda mengaktifkan namanya on release ya, on release atau on order release atau order creation. Nah, nanti Anda harus masuk ke member area lah. Di situ saya tunjukkan sebenarnya. Yang jelas bahwa untuk automatically itu bisa dilakukan dengan cara mengkonfigurasi di sistem SAP di SPRO. Kemudian setelah jadi konfigurasinya, setelah terjadi ada, kemudian konfigurasi itu diaktifkan di material master di work scheduling ya. So, jadi nanti kalau Anda bikin order secara otomatis akan terbuat status rel sekaligus. Tapi secara umum itu jarang dilakukan oleh company karena itu tadi ada proses pengecekan material maupun mesin atau ketersediaan resource dan lainnya untuk proses rel itu sendiri. Oke. Kemudian ini tadi udah saya bahas, Anda dapat merilis masing-masing operation ya tadi. Kemudian alhasil terakhir adalah ketika production order dirilis, status ordernya akan diupdate menjadi rel ya. Tapi kalau misalnya tadi operationnya ada 3, Anda baru melakukan rilis pada operation 10, maka status headernya bukan rel lagi, tapi PREL. PREL itu partial release. Sampai operation semua selesai, baru order headernya menjadi rel, menjadi release gitu ya.
Oke, ini tadi juga kita udah singgung di overview bahwa secara diagram ini menunjukkan bahwa ada order creation, kemudian pengecekan pada mesin usage, availability check, baru kita bisa melakukan proses releasing dari order itu. Ya. Lalu setelah kita rilis, maka order-order itu bisa di print dokumen. Untuk apa print dokumen order? Ini banyak fungsinya. Salah satunya adalah untuk SK ya, surat kerja tim produksi untuk melakukan proses finish product. Di mana di SK itu, di surat SK itu di form berupa lembaran form yang bisa kita refer dari print-printan order release. Di mana di situ ada nomor order, ada material komponen, ada prosedur ya. Prosedur itu maksudnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim produksi dalam pembuatan finish product ataupun semi finish good. Kemudian ada material withdrawal. Material withdrawal tentu saja ini ketika rel, pada saat rel itu sebenarnya di order sudah ada proses reservasi ya, booking stock gitu ya. Dan setelah ada nomor reservasi, kita bisa melakukan proses staging ya, staging permintaan stok material untuk mengkonsum finish product. Lalu konfirmasi ya, setelah rel ini syarat utama, ini mandatori, setelah rel baru kita bisa melakukan konfirmasi dan good receipt tentunya. Good receipt itu berarti hasil setelah proses produksi semua selesai, maka nanti ada proses hasil dari finish good. Dan terakhir adalah settlement, di mana settlement itu adalah proses pemindahan dari costing ke pembukuannya accounting, gitu ya. Lalu yang terakhir, nah, ini sedikit sekali konsepnya. Yang terakhir itu tadi saya sudah singgung juga bahwa namanya production order release itu bisa dilakukan secara release by header ya. Tadi kita udah singgung. Juga release by operation. Dan tentu saja ada yang automatic tadi, menggunakan production scheduling profile ya. Di sini ada production scheduling profile. Dan yang terakhir adalah collective order. Nah, ini perlu saya tekankan di akhir sesi ini bahwa yang collective ini bisa menggunakan tiket namanya COHV ya. COHV itu di mana di situ kita bisa melakukan proses secara massal, secara keseluruhan pada order yang rilis ya. Jadi dari CRTD kita akan proses massal rilis, misalnya ada 5 order dirilis sekaligus 5-5-nya, nah itu bisa menggunakan tiket COHV. Juga bukan saja buat rilis, juga bisa berfungsi buat TECO ya, technical complete, buat proses convert dari plan order ke production order. Nah, ini banyak sekali fungsinya di COHV dan biasa digunakan oleh produksi untuk mempercepat pekerjaan mereka. Setelah mereka secara physically mereka selesai di produksi, kemudian order-ordernya itu mereka selesaikan juga, karena nanti akan diminta laporannya oleh tim accounting di settlement ini ya, sehingga mereka harus secara merubah status ya, agar bisa di-report oleh accounting. Oke, saya kira itu saja tentang konsep dari production order release lanjutan. Di sini lebih dalam lagi dan lebih masuk lagi, silakan Anda untuk mempelajarinya. Nanti kalau yang mau lebih serius lagi, ini ada simulasinya, sistemnya di SAP di member area. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.